Halo semuanya, kami dari SMK Taruna Bakti Depok. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan dan mempresentasikan tentang rancangan sistem web yang sudah kami buat. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Mirza Zubari Junaid bersama kedua rekan saya Waldan Zubari dan Zulfikar Omar Yasir. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah sistem web yang sudah kami buat, kami rancang berjudul Geo Urban. Nah, sebelum kita ke inti pembahasan, mungkin perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali kota-kota ya. Nah, di setiap kota di Indonesia itu pasti memiliki sebuah point of interest. Nah, apa itu point of interest? Point of interest ini artinya adalah sebuah titik lokasi yang menarik bagi kalangan individu atau perorangan maupun kelompok ataupun masyarakat. Namun, banyak sekali titik-titik menarik atau point of interest di kota-kota di Indonesia ini yang secara engagement tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali point of interest ini yang kurang dalam dokumentasi sistematis, sehingga masyarakat itu memiliki keterbatasan akses informasi terhadap titik atau point of interest tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana untuk kita meningkatkan dokumentasi sistematis sehingga masyarakat bisa mengakses informasi tentang point of interest ini? Salah satunya adalah kita membuat sebuah media yang interaktif bagi masyarakat. Nah, ini juga menjadi salah satu problem karena tidak bisa dibilang tidak terlalu banyak atau malah sedikit ya sebuah media pembelajaran interaktif yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mengetahui tentang titik-titik point of interest ini, seperti itu. Nah, disitulah base atau landasan yang kami gunakan untuk membuat sistem bernama GeoUrban ini. Nah, singkat tentang GeoUrban, jadi GeoUrban ini adalah sebuah aplikasi web edukatif yang menggabungkan eksplorasi lokasi, pembelajaran, dan gamifikasi melalui permainan berbasis geolocation. Nah, apa itu geolocation? Geolocation ini adalah sistem identifikasi lokasi geografis dunia nyata atas suatu objek ke dalam ya sistem kita buat seperti itu. Nah, jadi pengguna ini dapat menjelajahi berbagai lokasi menarik di area-area tertentu atau kota-kota tertentu. Lalu dia juga bisa membaca artikel informasi tentang lokasi tersebut dan mengikuti kuis interaktif untuk menguji pemahaman mereka. Nah, ini adalah rancangan yang kami buat secara garis besar ya. Nah, fitur tambahan yaitu setiap aktivitas ini akan menghasilkan poin dan leaderboard, perhitungan leaderboard untuk pengguna, seperti itu. Ini sebenarnya kami buat untuk menciptakan kompetisi sehat antar pengguna, sambil meningkatkan pengetahuan mereka tentang lingkungan sekitar atau poin-poin point of interest tersebut, seperti itu. Nah, mungkin di sini kami akan membahas beberapa poin secara garis besar tentang rancangan yang sudah kami buat, seperti tujuan dan fitur teknisnya, lalu juga fitur-fitur untuk user menggunakannya, lalu juga alur serta skema dan contoh tampilan dari rancangan web yang sudah kami buat. Nah, untuk selanjutnya akan saya teruskan kepada rekan saya Waldan. Baik, bisa Walter Zubari. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dalam pembuatan aplikasi web. Yang pertama adalah pusat informasi terstruktur. Menyediakan informasi terorganisir untuk titik-titik edukatif di kota itu kemudian akses masyarakat. Yang kedua adalah pembelajaran interaktif. Menambahkan elemen-elemen menarik seperti quiz dan konten edukatif yang dapat diakses setelah kunjungan ke lokasi. Yang ketiga adalah navigasi cerdas dan aksesibel. Menyediakan alat-alat yang mudah digunakan untuk mengunjungi berbagai situs edukatif dengan antarmuka kompatibel berbagai pangkat untuk pengguna masyarakat luas. Saya akan menjelaskan untuk fitur admin pada jawaban. Yang pertama, berdasarkan kontrol penuh sistem dan monitoring pengguna. Yang kedua adalah manajemen aplikasi. Admin dapat tambah, edit, hapus lokasi, menarik point of interest. Yang terakhir adalah manajemen konten. Admin bisa mengelola artikel edukatif dan tools interaktif. Baik, selanjutnya adalah fitur wizard. Yang pertama ada autentikasi pengguna untuk menggunakan fitur dari sistem berubah. Kedua, geolocation atau eksplorasi dan artikel. Lakukan eksplorasi dan verifikasi posisi real time untuk mendapatkan akses konten berupa artikel dan lokasi. Terakhir, quiz dan leaderboard. Uji pemahaman dengan sistem poin dan ranking pengguna berdasarkan total poin. Baik, fitur teknis. Responsif, optimal di semua perangkat. Real-time update, sinkronasi data otomatis secara real-time. Terakhir, user-friendly interface. Navigasi mudah untuk menunjang pengalaman pengguna. Oke, saya Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan flow user serta menunjukkan database skema berdasarkan flow usernya.
Oke, langsung aja. Di sini after user login, user bakal masuk ke dashboard. Lalu user bisa milih antara ikut eksplorasi atau langsung mulai aja nih eksplorasinya, atau dia mau ngecek leaderboard di bawah sini. Nah, lalu after dia tekan tombol eksplorasi, dia bakal nyari lokasi interest. Nanti kalau udah verifikasi geolokasi, after itu kalau lokasi sesuai, dia bakal langsung dapat akses artikel informasi nih. Nah, dia itu langsung mencari tahu tentang daerah apa yang sedang dia datengin. Setelah itu dia baca artikelnya, lalu langsung bisa akses quiz. Nah, di akses quiz ini sama kayak pada dasarnya mirip ya, atau sama kayak quiz pada website atau aplikasi lainnya. Kalau jawab setelah jawab pertanyaan kuis, jawaban benar, kalau iya dia dapat poin, kalau enggak dapat poin. Sesimpel itu. Lalu dia bakal repeat terus sampai soal dari kuisnya itu selesai. Repeat ke jawab pertanyaan kuis, balik lagi, muter lagi. Kalau udah dia misalnya di sini nih udah dia mau batal bermain nih, dia nggak mau lanjut lagi, dia bakal dikasih pilihan dia mau batal bermain gak. Kalau iya dia langsung ke update leaderboard, kalau enggak dia selesaiin kuisnya. Nah, dia udah nih ke update leaderboard. Nah, dia langsung pindahin ke sama si sistemnya, bakal dicek tuh leaderboard sistemnya, poinnya bakal diakumulasi sama akun poin dia. Lalu di sini bakal langsung ke update peringkat, langsung bakal diupdate peringkatnya secara bertahap. Lalu bakal ditampilkan di leaderboard. Kurang lebihnya itu sih. Bisa dilihat dari flow usernya. Dari penjelasan flow user saya tadi, ini ada skema DB-nya. Di sini ada table user, table location, table article, table quiz, table share foto rating, news, atau kurang lebihnya ini skema dari penjelasan flow sebelumnya. Baik, saya akan menampilkan tampilan dari website Geourban. Pertama adalah Exploration. Ini adalah tampilan pertama pada Geourban untuk melakukan eksplorasi. Selanjutnya ada artikel. Ini adalah tampilan artikel dari Geourban. Selanjutnya adalah quiz. Ini adalah tampilan quiz pada Geourban. Baik. Selanjutnya adalah leaderboard. Ini adalah tampilan leaderboard pada Geourban. Yang terakhir yaitu history. Ini adalah tampilan history dari Geourban. Nah, dari rancangan sistem yang tadi sudah dijelaskan, di sini kita bisa melihat banyak sekali potensi benefit yang dapat terjadi atau terbuat, baik bagi masyarakat, bagi pengelola dari point of interest tersebut, maupun bagi pengembangan kota tersebut, seperti itu. Nah, contohnya bagi masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi lokasi edukatif di kota tempat dia tinggal, beserta panduan navigasinya. Nah, lalu dia juga bisa mendapatkan peningkatan pembelajaran berbasis lokasi melalui fitur interaktif yang ada pada sistem web Geourban. Nah, kedua, bagi pengelola dari point of tersebut jika ada ya, bisa mendapatkan peningkatan exposure dan visibilitas dari lokasi point of interest tersebut, seperti itu. Dan juga platform interaktif ini akan memperkenalkan nilai-nilai dari edukatif dari lokasi point of interest tersebut. Nah, lalu bagi pengembangan kota ini tentu saja akan menciptakan dukungan pelestarian budaya dan pendidikan di kota tersebut. Nah, maka dari semua aspek yang sudah kami jelaskan tadi, maka kami bisa mengambil kesimpulan bahwa Geourban ini adalah aplikasi berbasis web interaktif, berbasis lokasi yang menggabungkan edukasi, eksplorasi, dan permainan dalam satu sistem yang sama. Nah, dengan fitur lokasi yang menarik, lalu juga dengan artikel, kuis, leaderboard, dan lainnya, sistem ini akan mendorong pengguna atau user belajar secara menyenangkan melalui kunjungan langsung ke tempat-tempat yang bersejarah atau menarik, atau yang dari tadi kita sebut sebagai point of interest. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan dan kami tampilkan serta presentasikan tentang rancangan sistem yang sudah kami buat berjudul Geourban. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat tinggal.